her kids are her life. She doesn't really take a lot of time for herself, but she's always kind of happy and looking for new things to do with the kid. Madeline Kingsbury memiliki gelar Bachelor of Science dari Winona State University sebagai peneliti klinis profesional. Pada bulan Januari 2023, Madeline mulai belajar untuk gelar master di bidang kesehatan masyarakat di University of Minnesota. Madeline dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai orang yang cerdas, sangat lucu, dan sangat penyayang. Jalur karir yang dipilih Madeline memberi dampak positif dan dia sudah mengalami kesuksesan di usia muda. Kegembiraan Madeline bukanlah pekerjaannya, tetapi kedua anaknya berusia 2 dan 5 tahun. Saudara perempuan Madeline menggambarkan anak-anak Madeline sebagai pusat kehidupannya. Madeline dan ayah anak-anaknya, yaitu Adam Trappel, berbagi rumah di Winona yang terletak kira-kira 2 jam dari Minneapolis. Pasangan itu bertemu ketika bersekolah di negara bagian Winona yang telah bersama selama 7 tahun berikutnya. Keluarga Adam tinggal di dekat Mabel, dekat perbatasan Iowa. Pasangan itu langsung mengasuh anak-anak mereka. Pada pagi hari tanggal 31 Maret 2023, kedua orang tua itu mengantarkan anak-anak mereka ke tempat penitipan anak. Kemudian mereka kembali ke rumahnya bersama. Adam meninggalkan rumah itu tidak lama kemudian, dengan asumsi Madeline sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Ketika Adam kembali ke rumah itu, Madeline atau Maddie sudah pergi. Maddie sangat dekat dengan saudara perempuannya, Megan Kingsbury. Mereka saling bercerita semuanya. Mereka merencanakan liburan khusus bersama. Mereka berbicara setiap hari. Maddie juga berhubungan rutin dengan teman baiknya. Salah satu temannya sudah berhubungan dengan Maddie sekitar waktu Maddie pulang ke rumah dari mengantarkan anak-anaknya ke tempat penitipan anak jam 8:15 pagi. Tetapi setelah pesan teks ini, Maddie berhenti membalas pesan. Sepanjang hari teman yang sama dan yang lainnya terus menghubungi Maddie. Mereka pergi ke rumah Maddie dan mengetuk pintunya. Mobil minivan biru Maddie diparkir di jalanan masuk, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Ketika malam tiba dan tidak ada yang memverifikasi di mana Madeline, mereka tahu ada sesuatu yang salah terjadi. Departemen Kepolisian Winona menerima panggilan bantuan pada jam 8:20 malam. Polisi datang ke properti itu dan melihat melalui jendela tidak ada seorang pun di dalam. Adam tidak mampu menghubungi Madeline seperti orang lain. Tapi yang paling mengganggu, Madeline telah gagal menjemput anak-anaknya pada sore hari untuk membawa mereka pulang. Surat perintah penggeledahan diperoleh di hari yang sama di rumah Maddie di Winona. Bagian dalam rumah digambarkan berantakan, tapi dokumen polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Jika memang ada sesuatu terjadi di rumah itu, telah ditutupi dengan sangat baik. Beberapa hal yang ditemukan. Pertama, kasur udara di dalam rumah tidak dilengkapi spray. Kasur itu memang memiliki 2 bantal yang dilengkapi dengan sarung bantal berwarna abu-abu dan tidak dilengkapi spray yang serasi. Polisi menemukan gulungan selotip gorila hitam di dalam rumah. Petugas menemukan ponsel Madeline, jaket yang Maddie pakai di pagi sebelumnya, dan dompetnya di dalam rumah. Dari ponsel Maddie, mereka dapat menentukan komunikasi terakhir Maddie adalah pada jam 8:15 pagi. Maddie sudah mengirim pesan teks kepada saudara perempuannya. Petugas tahu dari Adam bahwa
Maddie bermaksud melakukan satu pertemuan untuk pekerjaannya pada jam 10 pagi. Dan kemudian Maddie pergi ke klinik selama sisa hari kerja. Adam mengamati Maddie turun ke lantai bawah rumah menuju ke kantornya sebelum Adam berangkat dari rumahnya. Pada tanggal 3 April 2023, Maddie dinyatakan sebagai orang hilang. 1 minggu setelah Maddie hilang, polisi Winona mengadakan konferensi pers pertama mereka untuk memberikan informasi terbaru kepada publik mengenai penyelidikan tersebut dan mencari bantuan dari masyarakat yang mungkin mempunyai petunjuk. Ratusan petunjuk sudah mulai mengalir. Keluarga Kingsbury menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi mengarah di mana keberadaan Maddie. Fokus penyelidikan polisi selanjutnya adalah pada mobil van biru milik Madeleine. Penyelidik telah melacak minivan biru di seluruh desa dan kota yang cocok dengan milik Madeleine, berkendara dari kota Winona ke arah bagian timur Fillmore County. Mobil itu terlihat kembali dalam perjalanannya pada pukul 1:30 siang pada hari Maddie menghilang. Kendaraan itu telah berjalan mundur ke jalan masuk rumah, sesuatu yang aneh bagi tetangga Maddie. Maddie tidak pernah sekalipun sejauh yang bisa diingat tetangganya memundurkan kendaraannya ke jalan masuk untuk parkir. Setelah beberapa hari berlalu, ribuan sukarelawan muncul untuk secara sistematis mencari di seluruh area Kabupaten Winona County dan Fillmore. Daerah yang mereka sisir berjumlah lebih dari 120.000 hektar. Pemilik properti di seluruh wilayah menandai tanah mereka dengan tanda centang biru besar yang menandakan kalau regu pencari dipersilahkan mencari di area tersebut. Sistem ini dan jumlah sukarelawan yang sangat banyak, sehingga daerah yang dapat dijangkau semakin luas. Upaya pencarian diarahkan oleh penegak hukum. Polisi tetap bungkam mengenai informasi spesifik apa yang menentukan daerah pencarian itu. Setelah hampir 2 minggu mencari tidak menghasilkan apapun, kecurigaan yang spesifik diarahkan kepada orang-orang yang mungkin bersalah, yaitu pacar Maddie, Adam Fravel, dan keluarganya tidak terlihat bergabung dengan keluarga Kingsbury dalam upaya pencarian. Keluarga Fravel sudah menyatakan keprihatinan mereka terhadap Maddie di depan publik, tapi ketidakhadiran mereka dalam upaya meluas mencari Maddie meresahkan dan agak mencurigakan. Pers lokal mulai berspekulasi ketika rumor dan kecurigaan beredar. Adam Fravel memutuskan untuk berbicara. Adam merilis pernyataan resmi tentang hilangnya Maddie dan tentang tuduhan yang mengarah kepadanya. Adam mengatakan dia tidak terlibat dengan hilangnya Maddie. Adam dan keluarganya telah menjadi sasaran dari segudang tuduhan. Wajarlah kejahatan kepada seseorang, biasanya pasangannya akan menjadi tersangka utama. Menurut Adam, penegak hukum menyarankan dia untuk tidak menghadiri konferensi pers atau membantu pencarian Maddie karena masalah keamanan. Adam menambahkan, ketidakhadiran saya dan kediaman saya telah dianggap banyak orang sebagai tanda apatis atau lebih buruk lagi. Itu jauh dari kenyataan. Aku ingin Maddie pulang dan dia bisa bersama lagi dengan anak-anak kami. Namun, pihak berwenang membantah pernah membuat pernyataan kepada Adam yang memerintahnya untuk menjauh demi keselamatannya. Bohong atas nama kepolisian, bikin orang-orang makin curiga. Setelah Madeleine hilang, anak-anak tersebut berada dalam perawatan Adam untuk sementara waktu. Dia tidak bisa memiliki hak atas anak-anak tersebut karena Adam bukan suami Madeleine. Meskipun Adam telah bersama mereka setiap hari ketika Adam dan Madeleine masih bersama. Menurut Megan Kingsbury,
menjaga ayah dari anak-anaknya tetap bersama anak-anaknya adalah sesuatu hal yang penting untuk Maddie, terlepas dari statusnya dengan Adam. Meskipun baru-baru ini hubungan mereka yang putus sambung tampaknya menjadi buruk, layanan kesehatan dan kemanusiaan Winona County telah memindahkan anak-anak Maddie dari perawatan Adam pada bulan April 2023. Tapi prosesnya tidak berjalan lancar. Para pejabat melaporkan Adam tidak kooperatif dan menolak menyerahkan anak-anak tersebut dan meneriakkan kata-kata kotor kepada pekerja sosial. Adam akhirnya mengakui hal tersebut setelah dia bicara dengan pengacaranya. Anak-anak tersebut tetap berada dalam pengawasan daerah Winona County, tetapi tinggal dengan orang tua Maddie. Beberapa rincian telah dirilis mengenai keadaan ini. Hanya mengungkap kondisi anak-anak itu sedang berada dalam keadaan yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan mereka. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diumumkan kepada publik. Good afternoon. I'm Winona Police Chief Tom Williams. We are here today to announce that human remains were found yesterday in Fillmore County. This morning, the Southern Minnesota Regional Medical Examiner's Office performed an autopsy. Law enforcement has confirmed the remains are those of Madeline Kingsbury. Maddie ditemukan oleh penyelidik Fillmore County yang telah diarahkan ke area di utara kota Maple dekat pemakaman Choice atau Choice Cemetery berdasarkan bukti digital. Kemungkinan besar adalah rekaman kamera pengawas di area tersebut yang memungkinkan penyidik untuk mempersempit pencarian, meskipun daerah tersebut telah digeledah sebelumnya. Ketika deputi dari kantor sheriff Fillmore County menemukan Maddie, penyelidik mencatat siapapun yang sudah meninggalkan Maddie di situ telah menutupi jejak mereka secara menyeluruh dari pandangan, sehingga jasad Maddie tidak terlihat dari jalan. Spray berwarna abu-abu telah digunakan untuk membungkusnya dengan selotip gorila, barang-barang yang sama yang ditemukan di rumah Maddie di Winona. Handuk telah melilit kepala dan leher. Tidak ada rincian lain diungkapkan, tapi hasil autopsi kemudian mengkonfirmasikan adalah cara kematiannya adalah pembunuhan. Penegak hukum memperoleh video dari kamera pengawas dan perangkat video sensor gerak di beberapa tempat tinggal dan kantor di lingkungan tempat tinggal di mana Maddie dan Adam tinggal. Dari kamera-kamera ini, penyelidik dapat mengurai bahwa sekitar jam 9:45 pagi ketika Maddie menghilang, seorang pria dengan jaket berwarna terang berada di jalan masuk rumah Maddie. Pria itu membungkuk dan tampak memindahkan nomor plat mobil dari mobil minivan Maddie. 3 menit kemudian, plat nomor berbeda telah terpasang di mobil itu. Laki-laki yang sama masuk ke kursi pengemudi dan meninggalkan rumah. Ketika mobil van itu mengisi bahan bakar, kamera CCTV menangkap nomor plat nomor baru mobil itu yang terdaftar atas nama Adam Travel. Mobil van itu kembali ke rumah setelah mengisi bahan bakar, tapi kemudian pergi lagi. Kali ini dilacak di jalan Highway 43 menuju Maple. 45 menit berlalu sebelum kendaraan terlihat lagi dalam perjalanan kembali menuju Winona. Mobil itu terlihat kembali ke rumah Maddie pada jam 1:30 siang. Petugas investigasi mengetahui bahwa daerah pedesaan antara kota Choice dan Maple dekat pemakaman tempat ditemukannya Maddie telah dipelihara secara rutin oleh anggota keluarga Travel. Anggota keluarga Adam Travel. Jaraknya dekat, hanya beberapa menit jauhnya dari rumah orang tua Adam Travel. Dakwaan pembunuhan tingkat pertama di Minnesota mengharuskan dewan juri untuk mengajukan dakwaan. Adam Travel
tidak menyangkal sudah mengemudikan mobil minivan Maddie pada pagi hari, tanggal 31 Maret 2023. Selama 2 wawancara yang diberikan kepada polisi, Adam merinci rute dan tujuannya mengemudi hari itu. Adam mengaku dia pindah dari rumah pasangan itu. Pasangan itu memutuskan hubungan mereka tidak berhasil. Adam telah mengumpulkan beberapa barang yang akan disimpan di unit penyimpanan di Winona. Sementara barang-barang lainnya dia masukkan ke dalam mobil van untuk dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Ketika Adam berkendara ke kota Choice, Adam menyadari bahwa barang-barang yang dia kemas ditujukan untuk unit penyimpanan, tapi bukan burung beonya. Jadi Adam kembali ke kota Winona, di mana dia membongkar barang-barang tersebut kembali masuk ke dalam rumah Maddie. Adam tidak pergi ke unit penyimpanan lagi. Ketika Adam kembali ke rumah pasangan itu, mobil masih ada di rumah itu. Dengan asumsi Maddie sudah berangkat kerja, Adam melanjutkan harinya menghabiskan sore hari di rumah itu. Adam mengirim pesan kepada Maddie, tapi tidak ada tanggapan. Adam menjemput anak-anak dari tempat penitipan anak dan mengantar mereka ke rumah orang tua Adam. Beberapa orang yang dekat dengan Maddie melaporkan hubungannya dengan Adam tidak sehat. Salah satu teman Maddie ketika sedang video call dengan Maddie menyaksikan Adam tidak menyadari bahwa dia sedang diamati. Adam memukul wajah Maddie. Insiden serupa dilaporkan oleh anggota keluarga Maddie. Pesan teks yang diambil dari 2 ponsel lama Maddie semakin mendukung argumen ini bahwa Adam adalah pasangan yang kasar. Maddie berdebat dengan Adam atas perlakuannya terhadap Maddie di depan anak-anak mereka. Penegak hukum juga menemukan penemuan mengerikan bahwa Adam Travel mengakui secara terbuka bahwa Adam tertarik dengan kasus orang hilang yang berubah menjadi kasus pembunuhan Gabby Petito. Seorang teman mengatakan kepada penegak hukum bahwa Adam sudah mengatakan kepada Maddie, bila Maddie tidak mau mendengarkan Adam, maka Maddie akan berakhir seperti Gabby. Adam membuat komentar kalau dia hanya bercanda. Bercanda apa kalau mengancam untuk membunuhnya? Adam menggambarkan dirinya tergila-gila dengan kasus Gabby Petito. Gabby adalah wanita muda yang menghilang saat melakukan perjalanan melintas negara bagian dengan tunangannya pada musim panas 2021. Jasad Gabby ditemukan di perkemahan Wyoming. Tunangannya Brian Laundrie meninggal karena melakukan bundir dan meninggalkan catatan kalau Brian lah yang membunuh Gabby. Penyelidik mengungkap lebih banyak tentang hubungan antara Madeleine dan Adam. Penyelidik muncul dengan teori. Maddie merasa sudah muak. Maddie mencari rumah baru untuk dia dan anak-anaknya. Sebanyak yang diakui Adam yang mengatakan perpisahan itu sebagai hubungan yang ramah dan tidak pernah memanas. Tapi situasinya menceritakan cerita berbeda. Adam adalah pengangguran dengan keterbatasan hak sebagai orang tua. Pada dasarnya Adam dipaksa kembali pindah tinggal dengan orang tuanya. Dan Adam kelihatannya kehilangan kendali atas Maddie, ibu dari 2 anak-anaknya. Pengacara Adam Travel dan orang tua Maddie muncul di hadapan hakim distrik mendengar argumen mengenai pencabutan hak asuh Adam. Hakim menolak mosi itu dan menyebutnya sebagai upaya untuk mengadili kasus Adam Travel di pengadilan perdata. Adam ditahan di penjara Winona County dengan uang jaminan sebesar $1 juta. Adam tidak boleh melihat anak-anaknya selama di tahanan. Adam akan berhak melihat anak-anaknya bila Adam bisa membayar uang jaminan $1 juta. Penyelidik kasus pembunuhan Madeleine Kingsbury masih berlangsung.
keluarga Kingsbury selama berbulan-bulan bungkam akhirnya berbicara. Mereka percaya pembunuh Madeleine adalah orang yang ada di balik jeruji penjara. Anak-anak Madeleine berada dalam pengasuhan orang tua Madeleine dan mereka dilaporkan sehat. Adam Frappel belum dibebaskan dan disidangkan pada tanggal 20 Juli 2023. Sidang Adam Frappel dan belum diketahui berapa hukuman yang dia terima. Sampai di sini dulu guys kasus ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini guys? Sepertinya Madeleine terjebak dengan laki-laki yang salah dan ketika mau putus malah dihabisi. Kasus kekerasan yang terjadi pada wanita ini mungkin perlu orang tua Madeleine terlibat untuk mengetahui dan menolong kesulitan anaknya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Bila suka ceritanya, berikan subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Berikan juga like dan nyalakan loncengnya untuk cerita yang lain.